gambar videonya. Baik, baik. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini karena masih kita bertiga, kita sampai kita mulai saja. Kemudian mungkin yang lain bisa join nanti di pertengahan. Nggak apa-apa ya, kita nggak bertiga dulu nih mulainya. Jadi untuk pertama Vicon ini sebetulnya saya ingin membahas dulu mengenai seperti biasa ya di awal perkuliahan, yaitu terkait RPS dan kontrak perkuliahan. Nah, ini semua sudah saya share ya di LMS, jadi rekan-rekan mungkin nanti bisa kalian membaca selain mendownload materi perkuliahan, juga silakan lihat RPS dan kontrak perkuliahan. Dan mungkin saya yakin rekan-rekan juga sudah paham, sudah fasih mengenai kontrak perkuliahan selama 1 semester. Oke, terkait pembelajaran kita selama 1 semester. Nah, ini mohon maaf ya, ini karena saya masih gunakan PPT untuk anggaran bisnis semester genap lalu, jadi ini belum saya rubah. Saat ini sebetulnya semester genap 2023-2024. Namun secara garis besar kan sama ya. 16 sesi perkuliahan wajib rekan-rekan ikuti. Kemudian perkuliahannya dilaksanakan di LMS atau Edlink. Nah, Vikonnya ini masih tentatif ya. Sebetulnya saya ingin, karena belum ada Vicon yang pas, jadwal Vicon yang pasti dari Prodi, karena minggu depan itu sudah libur Lebaran, maka Vicon perdananya saya buat di hari ini. Jadi misalkan nanti Viconnya berubah, akan saya infokan di LMS ya. Jadi sebelum kita melaksanakan Vicon, tentunya akan saya buat dulu infonya agar rekan-rekan tahu bahwa nanti akan ada pelaksanaan Vicon. Jadi saat ini mungkin rencananya Vicon itu akan dilaksanakan setiap hari Rabu. Nah, pukulnya, jamnya adalah mungkin jam segini ya, jam 2.20. Kemudian Vicon itu wajib dari sisi dosen untuk memberikan pengetahuan pembelajaran bagi rekan-rekan itu 7 kali dalam 1 semester. Nah, ini sesinya mungkin di sesi-sesi ganjil sesuai dengan surat edaran Warek ya, nomor 8. Kemudian, nah ini RPS-nya. Jadi RPS ini adalah rencana pembelajaran selama 1 semester terkait dengan topik-topik yang akan kita bahas dalam mempelajari anggaran bisnis. Jadi untuk anggaran bisnis di sesi pertama berarti kita akan membahas mengenai konsep anggaran, yaitu pengertian anggaran, kemudian fungsi, jenis, dan faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran. Kemudian nanti di sesi 2, mungkin di minggu ketiga, ini kalau materinya tetap saya share di minggu depan ya. Tapi nanti di Viconnya mungkin di Vicon di sesi ketiga kita baru akan membahas mengenai perencanaan penjualan. Kemudian nanti akan ada anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran kebutuhan dan pembelian bahan baku. Kemudian di sini nanti di sesi 7 adalah tugas ya. Berarti ini kan 5. Ini 6-nya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Di sesi 7 itu saya akan berikan tugas. Nanti saya tentukan apakah tugasnya itu kelompok atau individual. Kemudian sesi 9 anggaran variabel. Kemudian sesi 10 anggaran laba rugi, anggaran piutang di sesi 11. Kemudian karena anggaran piutang ini banyak, mungkin jadi akan saya bagi 2 part. Jadi part 1 di sesi 11, part keduanya atau bagian kedua di sesi 12. Kemudian sesi 13 anggaran kas. Nah, ini juga saya bagi 2 untuk anggaran kas di sesi 13 dan sesi 14. Nah, ini 15-nya mungkin
saya tentukan sebagai pengumpulan tugas ya, submit tugas terakhir tanggal di sesi 15, baru nanti ada UAS. Ini untuk rencana pembelajaran selama 1 semester. Nah, referensi bukunya saya menggunakan bukunya Eni Safitri, Penganggaran Perusahaan, dan bukunya Imade Adnyana terkait penganggaran perusahaan. Hanya 2 referensi buku yang saya gunakan. Nah, capaian mata kuliah dalam mata kuliah anggaran bisnis ini, jadi nanti saya harap rekan-rekan setelah mempelajari anggaran bisnis ini, rekan-rekan dapat mampu menjelaskan konsep penyusunan anggaran, kemudian melakukan praktek penyusunan anggaran, ini berarti terkait nanti tugas ya, mulai dari peramalan penjualan, anggaran produksi, kemudian biaya bahan baku, sampai dengan anggaran tenaga kerja langsung. Kemudian mampu memisahkan jenis-jenis biaya serta menghitung laba rugi untuk pengumpulan keputusan keuangan. Dan mampu menyusun anggaran piutang dan anggaran kas. Nah, itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah untuk mata kuliah anggaran bisnis. Nah, untuk aktivitas perkuliahan mahasiswa, berarti ini kegiatan yang wajib dilakukan semua mahasiswa di mata kuliah anggaran bisnis. Baik itu tidak hanya di anggaran bisnis, berarti di semua ya, di seluruh mata kuliah yang rekan-rekan ambil di semester genap ini. Yaitu aktif dalam forum diskusi dan kuis jika ada. Nah, diskusinya dalam forum LMS terkait materi sesi berjalan. Dapat berupa misalkan ada pertanyaan dari saya ataupun diskusi dari temannya, rekan-rekan nggak apa-apa, bebas menjawab saja gitu ya. Sebelum saya nanti jawab, rekan-rekan yang memang mengetahui jawabannya silakan dijawab gitu kan. Kemudian ataupun bertanya dalam forum diskusi. Kemudian mengikuti kuis dan vikon seperti saat ini. Untuk tugas, nah ini masih tugas semester lalu, yaitu saya membuat simulasi. Jadi meminta rekan-rekan akan membuat simulasi dalam menyusun anggaran bisnis UKM. Tapi ini saya belum tahu apakah saya akan menggunakan ini juga atau nanti saya rubah ya. Kemudian UTS dan UAS-nya bentuknya asesmen sesuai dengan materi perkuliahan. Nah, kalau ketiga poin ini rekan-rekan penuhi, insya Allah akan lulus mata kuliah dari mata kuliah anggaran bisnis ini. Nah, ini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan enggak, Mbak Mariati, Mbak Mutia? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya, baik. Kita lanjut ya. Nah, untuk indikator penilaian mungkin rekan-rekan juga sudah tahu ya, tugas itu 20%, UTS 20%, UAS 30%. Nah, ini kehadiran mohon dipantau ya. Dia karena bobotnya sangat tinggi 30% dan UAS 30%. Jadi kalau keseluruhan poin ini, indikator penilaian ini dipenuhi, maka nilainya akan mendapatkan nilai maksimal atau A ya. Nah, biasanya ada yang kurang di, kalau misalkan UAS ini tidak dikerjakan, hanya tugas UTS kehadiran, ini biasanya nilainya turun ya. Tapi kalau misalkan mendapatkan nilai yang tidak begitu bagus di tugas gitu ya, tapi UTS UAS-nya kehadirannya bagus, nah ini tetap bisa mendapatkan nilai maksimal karena kehadiran dan UAS ini 30% ini sudah membantu UTS dan tugasnya. Nah, ini adalah kontrak perkuliahan. Aman ya, Mbak Mutia, Mbak Mariati? Baik, kita lanjut ke berarti sesi materi ya. Untuk materi yang pertama, ini juga sudah saya share PPT-nya ya di LMS. Jadi mungkin rekan-rekan bisa download dan pelajari. Nah, ini saya bahas sedikit saja mengenai definisi dari anggaran. Sudah tampil ya rekan-rekan ya? Sudah. Baik. Jadi untuk sesi yang pertama kita akan membahas mengenai konsep anggaran ya. Jadi
kita bahas dulu apa sih anggaran gitu. Nah, mungkin rekan-rekan juga sudah menerapkan anggaran, bisa misalkan belanja bulanan ada anggarannya kan, agar tidak melebihi dari apa yang sudah dibudgetkan kan, seperti itu. Kita mulai dari pendahuluan bahwa salah satu ciri perusahaan yang baik adalah perusahaan yang membuat dan mempunyai anggaran perusahaan untuk membantu merencanakan dana serta mengendalikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, dengan begitu, pihak perusahaan akan lebih mudah dalam merencanakan berbagai estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk mendukung kegiatan bisnis tersebut. Jadi kalau misalkan kita belajar akuntansi manajemen kan ada tuh realisasi versus dengan aktualnya. Jadi sorry, bukan realisasi tapi anggaran versus dengan realisasi atau aktual. Jadi ada anggarannya tapi ada aktual yang dikeluarkan gitu. Nanti dilihat apakah terjadi penyimpangan varian gitu dalam kondisi menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi sebetulnya fungsi anggaran seperti itu untuk melihat apakah pengeluarannya sudah sesuai atau belum untuk mendukung kegiatan bisnis ya. Nah, pengertian dan konsep anggaran. Jadi kalau kita bahas dulu mengenai anggaran, anggaran di sini adalah merupakan perencanaan manajemen di bidang keuangan untuk tujuannya efisiensi. Karena semua program tersusun secara sistematis dan dinyatakan dengan unit moneter, artinya uang, sehingga efisiensi tersebut bisa terwujud ya. Jadi kalau efisiensi itu dilihat dari sisi tepat guna ya. Jadi apakah perencanaannya itu sudah sesuai atau tepat guna. Nah, adapun yang dimaksud dengan perencanaan itu sendiri adalah pandangan ke depan untuk melihat tindakan apa yang seharusnya dilakukan sebelum pelaksanaan itu dimulai, agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan tertentu. Ini adalah pengertian dan konsep anggaran. Nah, kalau saya kutip menurut Hansen dan Mowan, anggaran merupakan alat untuk pengendalian yang menyatakan pendapatan dan biaya untuk periode 1 tahun dan berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pihak manajemen untuk mengadakan penilaian hasil-hasil yang telah dicapai. Nah, dalam hal ini, pengendalian merupakan melihat ke belakang, menentukan apakah yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkan antara aktualisasi dengan rencana. Jadi tadi seperti yang saya bilang, kita lihat rencana itu berupa anggaran dengan aktualisasinya atau realisasinya ya. Sehingga para manajer dapat menggunakan perbandingan tersebut untuk menyusun anggaran yang sesuai di masa depan. Sebenarnya banyak sekali pengertian anggaran. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat pengertian anggaran secara umum. Jadi anggaran secara umum adalah suatu proses perencanaan perusahaan atau organisasi yang dibuat secara terpadu dan dijelaskan oleh pihak finansial pada suatu periode atau jangka waktu tertentu. Namun ada lagi hal lainnya, tapi secara keseluruhan itu hampir sama ya. Apa itu pengertian dari anggaran. Nah, ini saya klasifikasikan lagi berdasarkan atau menurut para ahli. Nanti rekan-rekan bisa baca. Nah, ini fungsi dan manfaatnya. Kalau kita lihat dari sisi fungsi dan manfaat anggaran, jadi kalau yang pertama fungsinya adalah sebagai perencanaan. Jadi sebetulnya kalau kayak kita mau jalan-jalan gitu, tentunya kita akan membuat planning. Berapa sih budget yang harus dikeluarkan dalam satu kali kita mau jalan-jalan gitu ya. Misalkan 1 juta gitu. Nggak boleh lebih dari 1 juta. Nah, itu perencanaan. Kemudian koordinasi, komunikasi, motivasi, pengendalian dan evaluasi juga sebagai fungsi pendidikan. Ini biasanya hasil-hasil informasi yang dibuat dalam anggaran kan bisa kita gunakan kalau kita misalkan ingin membuat sebuah artikel atau paper atau penelitian, itu kan kita bisa gunakan dari
yang sudah dimiliki oleh sebuah perusahaan. Nah, kalau kita kutip dari manfaat anggaran dari Supriyono, bukunya di tahun 2000 adalah sebagai perencanaan kegiatan organisasi atau pusat pertanggungjawaban dalam jangka pendek. Kemudian membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek sebagai alat komunikasi, kemudian alat untuk memotivasi para manajer dan alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi, pusat-pusat pertanggungjawaban dan para manajernya, dan alat pendidikan para manajer. Nah, untuk jenisnya ini banyak sekali ya. Nah, ini semua nanti kita bahas satu persatu di setiap sesinya ya, mulai dari penjualan, produksi, sampai pada mungkin di sini neraca, kayaknya enggak, neraca dan posisi keuangan itu kan hampir sama ya. Ini enggak kayaknya, sampai anggaran laba rugi saja. Nah, di sini ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Bisa dari intern dan ekstern. Intern itu berarti dari dalam perusahaannya sendiri, sedangkan ekstern itu dari luar perusahaan. Nah, kalau dari intern, yaitu kalau kita buat anggaran, tentunya kita akan melihat anggaran tahun lalu. Kan seperti itu. Jadi, kita bisa gunakan riwayat anggaran tahun lalu. Jadi penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas, kuantitas, harga, waktu, maupun tempat daerah penjualannya, itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran. Jadi kalau kita lihat historis tahun lalu, apakah anggaran tahun lalu itu bisa diterapkan di anggaran saat ini, kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari eksternnya, berarti dari luar ya, informasi-informasi dari luar. Nah, anggaran tahun lalu bisa nggak kita terapkan di tahun ini atau tahun saat ini, melihat dari misalkan keadaan persaingan di pasar, atau melihat dari inflasi saat ini, banyak atau tidaknya. Banyak atau tidaknya. Inflasinya naik nggak, harga-harga barang naik nggak dari tahun lalu, seperti itu ya. Kemudian kita lihat intern, kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan, seperti pemilihan saluran distribusi, pemilihan media-media promosi, kemudian penetapan harga jual dan sebagainya. Ini juga kita bisa lihat, misalkan tahun lalu dijualnya 10.000, tahun ini bisa nggak ya tetap 10.000 dengan adanya faktor ekstern, naiknya harga kebutuhan atau harga barang, bisa nggak tetap 10.000? Kalau 10.000, apakah kita bisa bersaing di pasar gitu kan? Atau malah nanti akan kalah dengan pesaing lainnya, seperti itu. Nah, ini macam-macam lagi faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran ya, baik itu dari intern dan ekstern. Oke, nah ini saya lihat baru banyak lagi yang gabung, tapi ini kita sudah selesai nih rekan-rekan yang baru gabung. Sudah selesai. Coba saya lihat ada siapa aja nih. Jadi sebelumnya tadi kita membahas kontrak perkuliahan, mungkin rekan-rekan sudah paham ya, yang terkait kontrak perkuliahan kita, yaitu 16 sesi, kemudian VCON-nya berapa kali, kemudian indikator penilaiannya berapa kali, kan semua sudah saya share ya di LMS. Jadi untuk rekan-rekan yang baru join, nanti mungkin bisa menyimak lagi rekaman yang akan saya share. Oke. Nah, sebelum saya tutup nih, ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Silakan jika ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aku izin bertanya. Silakan. Sebelumnya saya Bagus. Mau tanya, untuk VCON anggaran bisnis ini sendiri, jadwalnya satu semester berapa kali Bu? Sama untuk waktunya sendiri, kira-kira kapan, maksudnya takutnya kayak hari ini saya sendiri kan belum tahu kalau ada, ini ternyata ada teman info di grup, jadinya saya baru bisa join gitu. Baik, untuk VCON ini saya belum
pasti ya jadwalnya karena belum ada jadwal pasti dari prodi. Cuman ini sebetulnya saya sudah note ya di LMS itu. Kalau rekan-rekan baca secara keseluruhan itu saya sudah berikan catatan bahwa Vicon itu hari ini pukul 14.20. Itu begitu ya Mas Bagus, harusnya Mas Bagus kalau baca secara keseluruhan itu ada. Oh ya. Nah, untuk minggu berikutnya kalau memang prodi belum menyiapkan jadwal Vicon, kemungkinan akan sama ya. Hari Rabu pukul 14.20. Sesuai dengan yang saya buat hari ini. Namun jika berubah akan saya infokan lagi di LMS. Gitu ya Mas Bagus ya. Dipantau LMS. Nanti saya infokan lagi di LMS. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Silakan jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, nanti rekan-rekan yang mungkin baru atau terlambat join Vicon nanti bisa cek lagi rekaman yang akan saya share ya. Saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya izin tutup Vicon kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih.